Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan jelasin materi matematika minat kelas 11 yaitu tentang identitas trigonometri. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus yang dipakai pada pembuktian identitas trigonometri. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Sin A ditambah cos A kotangen A sama dengan kosek A. Nah, mula-mula kita ubah kotangen A menjadi sin A ditambah cos A dikali kotangen itu tadi rumusnya adalah cos A per sin A. Nah, setelah ini menjadi sin A ditambah cos A dikali cos A, yaitu cos kuadrat A per sin A. Nah, kemudian kita samakan penyebut. Jadi penyebutnya adalah sin A. Kemudiannya pemilihannya adalah ini kita kalikan ke sini. Maka sin kali sin itu jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Jadi 1 per sin A, yaitu sama dengan kosek A. Maka terbukti. Kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya. Kosek A ditambah kotangen A dikali 1 kurang cos A sama dengan sin A. Nah, kosek ini rumusnya adalah 1 sin A ditambah kotangen rumusnya adalah cos A per sin A. Kemudian dikalikan dengan 1 kurang cos A. Nah, kemudian kita bisa kali pelangi, yaitu 1 per sin A dikali 1. Hasilnya adalah 1 per sin A. Kemudian 1 per sin A dikalikan dengan minus cos A, maka hasilnya menjadi minus cos A per sin A. Kemudian cos A per sin A dikali 1, hasilnya menjadi tambah cos A per sin A. Ini sin A. Kemudian cos A per sin A dikali minus cos A, maka menjadi minus cos kuadrat A per sin A. Nah, kemudian minus cos A per sin A ditambah cos A per sin A ini habis ya. Maka sisanya menjadi 1 per sin A dikurang cos kuadrat A per sin A. Karena penyebutnya sudah sama, maka pemilihannya kita bisa gabung menjadi 1 kurang cos kuadrat A per sin A. Nah, seperti rumus yang tadi, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X hasilnya adalah 1. Maka sin kuadrat X adalah 1 kurang cos kuadrat X. Nah, di sini 1 kurang cos kuadrat A bisa diubah menjadi sin kuadrat A per sin A. Nah, sinnya ini kita bisa coret, pangkat 2 jadi sisa 1 ya. Maka hasilnya adalah sin A. Nah, ini juga terbukti sama dengan hasilnya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 2 kurang sek kuadrat A per sek A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, bagian 2 kurang sek kuadrat A per sek kuadrat A, kita bisa pisah penyebutnya menjadi 2 per sek kuadrat A dikurang sek kuadrat A per sek kuadrat A. Nah, kemudian sek kuadrat A ini kita bisa coret.
hasilnya adalah 1. Kemudian dari rumus identitas tadi, 1 per cos A ini adalah sek A. Maka kita bisa katakan 1 per sek A itu juga sama dengan cos A. Maka 2 per sek kuadrat A ini kita bisa ubah menjadi 2 cos kuadrat A. Kemudian dikurangi 1. Nah, cos kuadrat A ini rumusnya adalah 1 kurang sin kuadrat A. Kemudian dikurang 1. Kemudian kita kali masukkan 2-nya menjadi 2 kurang 2 sin kuadrat A dikurang 1. Dan 2 kurang 1 ini hasilnya adalah 1. Jadi 1 kurang 2 sin kuadrat A. Maka hasilnya sudah sama, jadi terbukti. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sin A per 1 kurang cos A sama dengan 1 tambah cos A per sin A. Nah, bentuk sin A per 1 kurang cos A, kita bisa kali sekawan penyebutnya, yaitu dikali 1 ditambah cos A per 1 tambah cos A. Dan pembilanya kita tulis ulang, sin A dikali 1 tambah cos A per, nah bagian penyebutnya berdasarkan rumus pemfaktoran A kurang B kali A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Maka di bagian penyebutnya 1 kurang cos A dikali 1 tambah cos A, hasilnya adalah 1 kuadrat yaitu 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, seperti rumus identitas tadi, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A hasilnya adalah 1. Maka sin kuadrat A hasilnya adalah 1 kurang cos kuadrat A. Maka 1 kurang cos kuadrat A ini kita ubah bentuk. Maka ini menjadi sin A dikali 1 tambah cos A per 1 kurang cos kuadrat A diubah menjadi sin kuadrat A. Kemudian sinnya kita bisa coret. Dan ini sisa 1 ya di penyebutnya. Maka menjadi 1 tambah cos A per sin A. Dan sudah sama dengan bentuk di ruas kanan, maka ini terbukti. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sin A per 1 tambah cos A ditambah 1 tambah cos A per sin A sama dengan 2 cosec A. Nah, mula-mula ini kita bisa samakan penyebut ya. Cara gampangnya yaitu ini dikali silangkan dengan ini. Jadi sin A dikali sin A itu dapatnya adalah sin kuadrat A ditambah ini dikali silang ke sini itu dapatnya adalah 1 tambah cos A dipangkat 2 per, kemudian ini dikalikan ke sini, maka menjadi 1 tambah cos A dikali sin A. Nah, kemudian menjadi sin A ditambah 1 tambah cos A dipangkat 2, itu kita bisa kali pelangi. Nanti hasilnya menjadi 1 ditambah 2 cos A ditambah cos kuadrat A. Nah, kemudian per 1 tambah cos A dikali sin A. Nah, ini ada kuadratnya ya. Nah, kemudian sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 cos A per 1 tambah cos A
dikali sin A. Nah, kemudian 1 tambah 1 nilainya adalah 2. Ditambah 2 cos A per 1 tambah cos A dikali sin A. Nah, kita bisa faktorkan dengan mengeluarkan 2. Maka menjadi 2 dalam kurung 1 tambah cos A per 1 tambah cos A dikali sin A. Nah, kemudian 1 tambah cos A-nya kita bisa coret. Maka sisa menjadi 2 per sin A. Nah, sesuai rumus identitas tadi, 1 per sin A itu sama dengan kosek A. Maka 2 per sin A ini sama juga dengan 2 kosek A. Nah, sudah sama dengan ruas kanannya, maka ini terbukti. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kotangen A dikurang cos A per kotangen A sama dengan cos kuadrat A per 1 tambah sin A. Nah, bentuk pecahan ini kita bisa pecah menjadi cot A per cot A dikurang cos A per cot A. Nah, kemudian kotangen A per kotangen A kita bisa coret menjadi 1. Kemudian menjadi 1 dikurang cos A per cot A. Nah, sesuai rumus identitas tadi, kotangen A itu adalah cos A per sin A. Maka kita ubah menjadi 1 kurang cos A per kotangen A kita ubah menjadi cos A per sin A. Nah, kemudian menjadi 1 kurang kotangen A per cos A kurang sin A, itu kita bisa tulis menjadi cos A dibagi cos A per sin A. Maka kita ubah menjadi perkalian, maka menjadi cos A dikali ditukar ya menjadi sin A per cos A. Dan cosnya ini kita bisa coret. Hasilnya adalah sin A. Maka di sini kita tulis sin A. Nah, kemudian setelah ini kita coba kali sekawan, yaitu 1 kurang sin A kita kali dengan 1 tambah sin A per 1 tambah sin A. Nah, bagian pemilihannya kita mengikuti rumus pemfaktoran, yaitu A kurang B dikali A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Maka pemilihannya 1 kurang sin A dikali 1 tambah sin A, maka menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. Kemudian per 1 tambah sin A. Nah, 1 kurang sin kuadrat A ini bentuknya sama dengan cos kuadrat A per 1 tambah sin A. Dan bentuknya sudah sama dengan bentuk ruas sebelah kanan, maka ini juga terbukti. Nah, demikian pembahasan saya tentang identitas trigonometri untuk matematika peminatan kelas 11. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.